Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan Ayahanda Bapak Muhammad Taufik Zulkifli, Ketua bukan ketua lagi sekarang ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Kebetulan juga beliau yang sangat berjasa membantu saya dari saya mulai mengenalkan, mengadvokasi sampai ini orang Cakung kebanggaan buat kita. Berkat bantuan beliau, advokasi beliau, Golok Cakung ditetapkan sebagai benda warisan cagar budaya. Tuh. Kepgub, keputusan Gubernur nomor 91 tahun 2022. Alhamdulillah masuk benda warisan cagar budaya. Barang-barang tuh saya waktu itu mengenalkan, Ustaz, di Cakung itu banyak peninggalan. Ini ada Golok Cakung, ada Benteng 9 Cakung, sama Batu Penggilingan yang menjadi asal muasalnya nama kampung Penggilingan. Begitu keluar SK Gubernurnya sekarang banyak yang ngakuin. Ya, alhamdulillah, tapi kita berjuang ya berjuang saja, alhamdulillah. Kemudian yang sama kita cintai, kita muliakan Bapak Haji Madani Madali, calon anggota DPD DKI Jakarta. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk beliau menjadi senator di DKI Jakarta. Kemudian Ayahanda Firman Haris dari Yayasan Kota Tua. Saya akan banyak belajar rupanya kepada beliau, insya Allah. Baik. Baik para ayahanda sekalian, ini ada Ustadz Bukhari Jawahir, ya, juga kebanggaan saya bagi masyarakat Cakung, ya. Beliau lama berkiprah di komunitas Betawi, ya, di wilayah Kampung Rawa Badung, serta para ayahanda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya diperintahkan atau diminta untuk mengenalkan Golok Cakung, ya, yang pada tahun 2022 kemarin sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah masih gubernur yang saya cintai, gitu ya, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalau udah diganti saya rada nyesek juga, gitu ya. Ngawalnya dari dulu, soalnya begitu mau penetapan akhir-akhir jabatan beliau, ya, Ustadz, ya, saya bersyukur sekali, ya. Jadi ada kebanggaan. Jadi saya kalau ditanya, Ustadz, besok mau milih siapa R1, pokoknya yang bantuin Golok Cakung, boleh saya bilang gitu aja sama anak Cakung, ya. Baik, ini sedikit saya kenalkan mungkin biar paham. Tadi dikatakan sama Ustadz Bukhari Jawahir, Golok Cakung ini bukan golok yang sembarangan, memang unik, beda dengan golok-golok yang ada di Nusantara kita ini. Hanya beberapa golok yang memiliki ciri khas atau memiliki keistimewaan. Terdapat dalam bilahnya ini kandungan iradium. Iradium ini unsur meteor, ya, yang susah udah dapatnya. Hanya ada ratusan tahun yang lalu batu meteor itu bisa didapatkan. Jadi ini ciri khas pertamanya begini nih. Yang pertama, dia punya ciri khas dari handle atau gagang kalau kita orang Betawi nyebutnya. Ini handle-nya punya ciri khas cokor kidang atau kaki kijang. Ini mencirikan pada saat itu pasukan yang lincah pergerakannya. Kemudian ini lambang persatuan, pasukan-pasukan tempur Golok Cakung itu atau pasukan Rakean Jaya Laksana, panglima perang itu, dia punya ciri khas goloknya seperti ini, apa handle-nya. Kemudian dari kandungan bilahnya, ini saya singkat-singkat saja, Ustadz, ya, biar kebagian waktunya. Kandungan bilahnya saya mohon izin cabut golok, ya, ntar mau ngapain gitu, ya. Ini dia punya campuran bahan iradium, ada juga yang pakai titanium, ya. Ada campuran-campuran tersebut ini berdasarkan sudah hasil uji lab tahun 2019, ya. Itu kita kenalkan 2020, kemudian 2021 saya uji lab ke Borobudur, pusat konservasi. Itu saya bawa kurang lebih 8 golok, ya. Semuanya dibawa ke 10. Kemudian yang keluar hasil uji labnya yang mendapatkan atau ada kandungan meteor itu ada sekitar 7 golok. Nah, ini salah satu di antaranya. Ini punya orang Rorotan ini, ya. Kalau ada yang orang Rorotan, ini orang Rorotan nih, yang punya Kiai Mukhlis Padil, ya. Jadi memang rada beda cara mainin Golok Cakung sama golok-golok biasa.
Ini kalau saya putar di sini kan kena aja gitu. Ya dia. Jadi memang kalau yang dimainin jangan golok-golok begini, nanti di apa namanya diimitasikan, terrekondisi lagi karena ini rata-rata sudah pecah di handle-nya. Ciri khas yang kedua dia punya ya, selain punya bahan meteorik ya. Nah, ini dia ada ciri khas yang katanya kata sebagian orang itu berciri handle-nya apa namanya bilahnya itu ujung turun atau candung kalau orang Pasundan bilang candung. Apa ini ujungnya turun begini. Tapi setelah saya kumpul-kumpulin, saya main ke Tambun Rengas, daerah Cakung dan sekitarnya, ternyata banyak juga golok cakung yang tidak ujung turun atau naik ke atas salam nunggal. Nah ini dia punya pamor khusus diantaranya, ini namanya 2 pamor. Ini sangat sulit bikin golok model begini. Satu pamornya nggak ada, gelap, sebelahnya punya pamor. Ini ngetoknya susah Pak, ya, bukan dicet. Jadi apa ditempa, dipukul, dididihkan, dipukul, dididihkan sampai keluar batik seperti ini. Kalau orang golok nyebutnya apa? Pamor. Kenapa ini bisa kita klaim sebagai golok cakung? Nah ini istimewa satu. Mohon maaf saya izin satu lagi, nggak semuanya mungkin keluarin. Ini yang secara handle gagang sama sarungnya udah hancur. Akhirnya saya rekondisi, ya, saya bikin biasa. Ini yang sudah sampai keropos. Nah, ini sampai tembus bolong-bolong ntar kalau dilihat. Ya. Ini udah enteng, ini udah tinggal apa namanya? Tinggal batu meteornya aja. Jadi logam udah enggak. Nanti kalau saya puter mental ini pasti, karena ini gagangnya bukan milik aslinya. Makanya ada yang mengatakan usianya ada sekitar 500, 600, 300 tahun yang lalu gitu. Nah ini juga bagian daripada peninggalan. Ini juga jenisnya cokor kidang. Ini pamornya paling banyak. Jadi ada pamor Usar Bumi, ada Banyu Mili, kemudian ada Ombak Sagara, ini ada Merambut. Jadi ini punya makna-makna khusus Pak kalau pamor ini. Ya, ini Usar Bumi ini istilahnya kalau zaman dulu pejuang-pejuang kita perang itu lawannya penjajah pakai senjata yang meriam, pistol, bedil. Kita pakai senjata begini baru mau maju ditembak modar bahasanya gitu ya. Tapi ketika pamor ini dicabut, seret, itu ada istilah gitu. Kalau pamor Usar Bumi ini dicabut setengah aja segini, nggak usah sampai full, ya nggak usah sampai di ayun, itu udah menggetarkan musuh-musuhnya. Begitu, itu percayaan orang-orang yang percaya sama pamor. Nah kemudian kenapa bisa kita klaim sebagai golok cakung? Ya sementara golok sejenis yang berkepala atau berhandle cokor kidang itu ada di Kerawang, ada di Bekasi, ada di Banten, ada juga waktu saya ke Cirebon, saya ketemu Prabu Dias, Laskar Macan Ali, di situ juga ada di Keraton Cirebon, Saribanagari itu ada golok yang punya khas seperti itu. Saya tanyakan ternyata sejarahnya bersambung antara Cirebon, Pajajaran, sama Kerawang, sama Banten, nyambung sama kerajaan apa sama wilayah Cakung ini. Yang menguatkan ini kita katakan golok cakung yang pertama masih terdapat dan ada terawat paronnya. Alat tempat golok tersebut masih ada. Kalau mau cari ya mau lihat itu di belakang Kecamatan Cakung ada Masjid At-Tawab ya. Di situ ada makamnya Ibu Nyi Hayati, bersebelahan makam itu yang ngurus makam namanya Akimanto. Dia punya paronnya tuh, alat tempatnya. Satu paket tatakannya sama tempat buat naruh goloknya. Jadi pas. Jadi kalau bukan itu punya golok cakung kagak pas. Bahannya sama. Kemudian dibuktikan ada makam-makam nama-nama tokoh penempatnya, Daeng Parahu, itu di daerah Padaengan. Kampung Padaengan ya. Itu kan orang Bugis Makassar. Jadi Betawi ini emang percampuran antara orang Bugis Makassar atau juga dengan orang Mongol dan juga orang Arab. Itu orang Betawi aslinya begitu percampuran itu. Nah, kenapa jadi kampung Padaengan? Karena para daeng-daeng itu ditempatkan di situ. Dulu kampung Cakung namanya bukan Cakung, namanya Pulau Aren. Tuh, Pulau Aren sebelum jadi nama Cakung. Pada saat itu Daeng Parahu bersama menantunya yang seorang panglima yang bernama Lo Qianji, ya, Lo Qianji ini
punya gelar namanya Rakean Jayalaksana atau Panglima Perang. Pada saat itu misi mereka ini dari Mongol ngapain? Mereka mencari ya, mencari siapa namanya yang di Semarang itu ya. Jadi ada apa namanya panglima perang dari Cina ya, dari Mongol ya, dicari pada saat itu sampai akhirnya mereka ditempatkan di Pulau Aren tersebut. Ditempatkan di Pulau Aren, di situ mereka membuat bentengan, melatih pasukan, dan diperintahkan Daeng Barahu untuk membuat golok ini. Nah, disitulah pada saat Pulau Aren itu dibabat habis, dijadikan bentengan tempat pertahanan latihan, dibikin gapura pakai kayu aren, tulisannya Cakung, dua suku kata CH dan Kung. Ca artinya daya, Kung artinya upaya. Jadi Cakung itu dua arti, daya dan upaya. Jadi orang baru tahu melintas tuh Kampung Aren, Pulau Aren itu kalau dari Muara Sunda dia naik kapal kecil-kecil tuh zaman dulu lewat rawa-rawa tuh, mulai dari sono Tanjung Priok tuh Semper, ntar lewat Rawa Gatel, pokoknya lewat rawa-rawa tuh ntar sampai ke Rawa Badung ya, sampai kampung saya Rawa Kuning, ke sono Rawa Bebek, ke sono lagi ke Bekasi masuk ke Rawa Pacung, terus sampai Rawa Banteng, Rawa Nyamuk, terus sampai ke Kerawang. Jadi kalau ngelintas lempengan puseran itu tuh, bentengan itu baca itu tugu bernama Cakung. Jadi akhirnya Pulau Aren berganti dengan nama Cakung. Nah ini golok ini bukti sejarah nyambung sama nama Kampung Cakung. Bukti sejarahnya ada, makam-makam tokoh-tokohnya juga ada. Jadi kalau saya ceritain panjang banget nggak kelar-kelar ya. Jadi ini terbatas waktunya ya. Alhamdulillah saya sering diundang sama Ustadz juga untuk mengenalkan golok ini. Ya di Wali Kota Jakarta Timur juga beberapa kali diminta mengenalkan ya. Memang ada beberapa golok yang dititipkan sama saya. Kalau ditanya, Bang, golok Cakung ada di mana aja? Ada sebagian dipegang sama pemilik-pemilik mereka, ya. Tapi sebagian di rumah saya termasuk yang paling banyak dititipin. Karena yang nitipin yang kagak kuat katanya, suka ganggu-ganggu. Ya, kalau ditaruh di lemari suka goyang-goyang katanya. Akhirnya dititipin rumah saya taruh aja nggak mengapa tuh, golok anteng ya. Rupanya emang itu orang apa penakut kali saya kata mah ya, gitu. Jadi mungkin itu aja, nanti kalau ada yang mau detail seperti apa ya, ini saya secara singkat saja. Jadi cukup saya mengenalkan itu saja. Nanti kalau mau diperlihatkan atraksi cara mainnya mungkin saya pakai golok yang kecil aja kali ya. Kalau golok Cakung beneran nih mainin udah tua-tua ya, terbang lagi bilahnya kepala orang ya. Itu ntar ada anak saya yang mainin, saya udah malu, saya bilang saya kalau main golok malu ya. Terlihat aja di YouTube saya main golok ada tuh ya. Baik, itu saja Ustaz. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih ya. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.